Halo teman-teman, bersama saya di channel Room Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film kategori zombie. Film tersebut berjudul I Am Hero. Film ini diadaptasi dari manga yang mana film ini bercerita tentang warga Jepang yang terinfeksi sebuah virus ZQN hingga menjadi zombie. Film asal Jepang ini membuat kalian akan tegang saat menontonnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, alangkah bagusnya jika teman-teman sekalian dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya, agar teman-teman terus dapat pemberitahuan terkait video terbaru kami. Yuk, tanpa lama-lama, langsung saja kita cus ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sosok pria yang bernama Hideo Suzuki, dan dia adalah calon pengarang manga yang terus berjuang agar manga yang diciptakannya dapat diterima dan dipublikasikan. Namun, manga yang diciptakan dianggap manga yang biasa-biasa saja. Di sisi lain, dia juga berusaha mempertahankan hubungannya dengan istrinya yang bernama Teko. Semua berubah sejak virus ZQN mulai menyerang warga Jepang. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa manusia yang terinfeksi virus ZQN berubah menjadi zombie yang sangat agresif. Begitupun yang terjadi pada istri Hideo. Istrinya berubah menjadi zombie yang sangat agresif hingga menyerangnya. Setelah dia diserang oleh istrinya, Hideo pun melarikan diri dengan tujuan pergi ke kantornya dengan membawa sebuah senapang yang awalnya hanya sebuah hobi. Namun setelah dia sampai, kantornya pun berantakan dipenuhi oleh darah dan mayat teman-temannya. Teman kantornya semua berubah menjadi zombie. Dia pun berlari keluar dan ternyata kota Tokyo kini dipenuhi dengan zombie yang terus menyerang manusia. Semua manusia di kota itu berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Hideo terus berlari menghindari para zombie tersebut. Hingga akhirnya dia pun berhasil kabur dengan taksi bersama dengan Hiromi. Hiromi adalah seorang gadis SMA yang ditemuinya secara kebetulan. Mereka berdua harus bertahan hidup di dalam taksi yang mana sopir taksinya berubah menjadi zombie. Hingga akhirnya taksi yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Untung mereka berdua masih selamat. Hideo dan Hiromi pun memutuskan melakukan perjalanan mencari tempat yang aman dari zombie. Mereka dapat kabar bahwa virus ZQN tidak bisa bertahan di daerah Gunung Fuji. Mereka berdua pun memulai petualangnya menuju ke Gunung Fuji. Keesokan harinya, sesuatu mengagetkan Hideo. Ternyata, Hiromi juga telah digigit oleh zombie. Hal itu membuat Hideo hampir saja menembak Hiromi. Hiromi menjelaskan bahwa dia digigit oleh seorang bayi 2 hari lalu dan itu tidak membuat dia berubah menjadi zombie yang agresif. Kemudian, Hideo pun mengatakan bahwa dirinya juga sudah tergigit oleh salah satu zombie, namun dirinya juga tidak berubah sampai saat ini. Keesokan harinya lagi, dalam perjalanan mereka, Hiromi merasakan bahwa dirinya mulai merasa efek dari gigitan anak bayi itu. Yang berarti, Hiromi merasa dirinya terinfeksi virus ZQN tersebut. Hiromi pun menyuruh Hideo pergi meninggalkannya. Di saat Hideo pergi, di saat itu juga Hiromi berubah menjadi zombie. Hideo pun berlari dan terus berlari hingga dia menemukan seseorang untuk meminta pertolongan. Akan tetapi, manusia tersebut sudah menjadi zombie. Ya, Hideo pun diterkam oleh zombie tersebut dan untungnya Hiromi datang menyelamatkannya. Ternyata Hiromi menjadi setengah manusia dan setengah zombie. Dia memiliki kekuatan yang melebihi manusia normal. Hideo dan Hiromi melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Gunung Fuji. Namun kali ini perjalanan Hideo tidak mulus karena dia harus membawa Hiromi dalam keadaan tertidur pulas. Mereka pun akhirnya sampai ke kota yang berada di daerah Gunung Fuji. Di pusat perbelanjaan, Hideo kembali diserang oleh salah satu zombie. Dia kemudian diselamatkan oleh seorang perawat yang bernama Yabu. Ternyata, di kota tersebut terdapat sekelompok manusia yang bertahan hidup dari zombie. Hideo dan Hiromi pun dibawa ke persembunyian yang berada di ketinggian 7 meter, tepatnya berada di atap sebuah gedung. Di sana,
Hideo dipertemukan dengan ketua kelompok tersebut yakni bernama Yura. Singkat cerita, mereka pun pergi mencari kebutuhan pangan, dan kali ini Yura harus ikut termasuk juga Hideo. Mereka pun pergi di gudang makanan dan akhirnya mereka pun sampai di gudang tersebut. Setelah sampai di sana, mereka mulai mengambil semua kebutuhan pangan. Namun, salah satu dari mereka yakni Yura pergi ke ruang kendali dan memang tujuannya untuk membunuh orang-orangnya yang telah berkhianat terhadap dirinya. Sebagian besar dari mereka pun mati diterjang oleh para zombie. Tak ada satupun dari mereka berhasil mengumpulkan bahan makanan, dan Hideo pun tetap terus bersembunyi di gudang makanan. Di sisi lain, orang-orang yang berada di persembunyian juga ikut mati satu persatu karena diserang oleh zombie olahragawan. Zombie tersebut berhasil mencapai persembunyian yang tingginya 7 meter. Yabu kemudian mencoba menghubungi Hideo agar dia datang menyelamatkan mereka. Namun, itu tidak semudah yang dia bayangkan. Hideo dihadang oleh salah satu zombie sehingga dirinya harus tetap bersembunyi. Namun karena Hiromi dan Yabu terancam, Hideo pun berusaha untuk menahan rasa takutnya menghadapi zombie tersebut. Dan akhirnya dia pun berhasil mengalahkan zombie tersebut dan berlari berniat keluar dari gedung itu. Karena kedatangan Hideo begitu lama, Yabu pun membawa Hiromi turun dari atap menuju ke gedung di mana Hideo berada. Saat Yabu sampai di gedung tersebut, dia bertemu dengan Yura yang hendak menggunakan mobil menyelamatkan dirinya sendiri. Akan tetapi, itu tidak berjalan mulus. Ternyata, Yura juga sudah tergigit oleh salah satu zombie sehingga membuat dirinya juga berubah menjadi salah satu dari makhluk agresif tersebut. Setelah berubah, Yura pun mulai mengejar Yabu. Yabu pun berlari sekecang-kecangnya menjauhi Yura. Namun, Yura berlari dengan sangat cepat yang hampir saja menangkap Yabu. Di saat pelariannya, Hideo muncul di hadapan Yabu yang siap akan menembak Yura. Tanpa rasa takut, Hideo pun menembak tepat di kepalanya Yura. Akhirnya, Yabu dan Hiromi pun selamat dari kejaran Yura. Tapi tak sampai di situ saja, mereka masih terkepung dengan para zombie. Tak ada jalan keluar bagi mereka. Satu-satunya cara mereka harus menghadapi para zombie tersebut. Hideo kemudian terus menembaki para zombie satu persatu. Melihat Hideo yang terus berusaha membunuh para zombie, Yabu dan Yongo serta Abe-san pun ikut serta membunuh para zombie tersebut. Hingga akhirnya Yongo dan Abe-san menjadi makanan para zombie. Kini tersisa Yabu dan Hideo serta Hiromi. Hideo terus berusaha membunuh zombie yang tersisa dengan senapangnya. Satu persatu, zombie mati di tangan Hideo. Setelah benar-benar membunuh semua zombie, Hideo dan Yabu pun merasa lega dan berniat meninggalkan gedung tersebut. Saat mereka hendak meninggalkan gedung itu, tiba-tiba zombie olahragawan ini muncul dan langsung menyerang Hideo. Namun, Hideo dengan cepat menembak. Akan tetapi, tembakan Hideo tidak berfokus ke otak zombie tersebut. Dikarenakan, zombie itu terus bergerak yang membuat Hideo tak bisa memfokuskan targetnya. Tanpa dia sadari, peluru senapangnya pun habis. Hideo mencoba melihat satu peluru lagi yang belum terpakai yang berada di lantai dekat tempat dia berdiri. Dengan cepat, dia pun mencoba meraih peluru tersebut dan di saat bersamaan zombie tersebut juga melompat ke arahnya. Hideo pun langsung menembak tepat di kepalanya yang membuat gerakan zombie tersebut terhenti. Tapi, tiba-tiba zombie tersebut kembali bangkit dan hendak menyerang Yabu dan Hiromi. Hideo dengan cepat menghantam kepala zombie dengan senapangnya sekuat tenaga. Akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan para zombie dan meninggalkan daerah tersebut. Film pun selesai. Film yang menurut saya cukup tegang. Thank you yang sudah nonton video ini. Saya mau coba cari film yang bagus untuk kita bahas berikutnya. Salam buat teman-teman sekalian. Room Film, sampai jumpa.